kayak menghantui pikiran saya gitu Bu. Jadi kayak buat saya tuh kayak males gitu Bu, mau saya ke sekolah juga. Sebenarnya hari ini saya rencananya mau izin Bu, cuman kayak dipaksa teman saya itu untuk kayaknya untuk masuk aja gitu katanya. Jadi ya udah saya berangkat ke sekolah. Nah, oke, dari pembahasan kita minggu kemarin, Sarah bercerita mengenai permasalahan Sarah, yaitu di mana orang tua Sarah itu tidak mengizinkan Sarah gitu untuk kuliah jauh dari rumah. Mengenai permasalahan tersebut, apakah ada yang ingin Sarah sampaikan lebih dalam lagi? Jadi benar Bu, orang tua saya itu kan sebelumnya saya itu kan berkeinginan untuk kuliah jauh gitu Bu dari rumah, karena ya seperti teman-teman yang lain lah Bu, saya tuh kayak ingin kayak kuliah di Universitas Gadjah Mada yang dimana itu kan universitas top 1 ya Bu di Indonesia, atau Universitas Indonesia gitu ya, yang ya saya tahu sih Bu, jarak universitas tersebut dengan rumah itu sangat jauh, apalagi sampai beda pulau ya Bu. Nah, jadi saya tuh menyampaikan Bu ke orang tua saya bahwa saya ingin kuliah jauh gitu, tapi orang tua saya, terutama ayah saya Bu, itu tuh kayak menentang gitu Bu, karena dalam tradisi keluarga saya Bu, terutama yang masih sangat dianut oleh orang tua saya itu, bahwa perempuan itu kayak harus di rumah gitu Bu. Ya saya memang tidak dilarang Bu untuk sekolah Bu, tapi kayak tidak boleh jauh-jauh gitu Bu. Jadi kayak orang tua saya tuh inginnya saya kuliah di dekat rumah dan saya pulang, kemudian saya tuh kayak bisa menjalankan layaknya peran wanita gitu Bu. Jadi saya bisa beberes rumah, saya bisa membantu ibu saya untuk mengasuh adik saya, dan segala pekerjaan rumah lah Bu intinya. Nah, terus yang jadi masalah juga ya Bu, saya tuh ingin masuk jurusan seni Bu, tapi orang tua saya tuh kayak nggak menyetujui gitu Bu, karena ayah saya ingin tuh kayak saya tuh jadi guru atau dokter gitu Bu, yang bisa di rumah gitu. Dan menurut ayah saya itu pekerjaan seni itu tuh bukan suatu pekerjaan yang mapan gitu Bu, karena kan kata ayah saya itu kayak penghasilannya itu tidak menentu gitu, berbeda seperti kayak dokter tadi kan yang sudah menentu. Lalu bagaimana cara Sarah tuh menyampaikan pendapat atau aspirasi Sarah itu kepada orang tua? Jadi awalnya saya bilangnya ke ibu saya dulu Bu, karena saya nggak berani kalau langsung ke ayah saya Bu, karena ayah saya itu tipe orang yang gimana ya Bu, tegas tapi ya kayak dibilang otoriter banget gitu lah Bu. Nah, jadi ya saya awalnya bilang ke ibu saya, terus ibu saya bilang kayak saya itu sebaiknya emang harusnya ngikutin apa yang disaranin ayah saya, dan ibu saya pun juga tidak bisa mengambil banyak langkah lebih lanjut gitu Bu, karena kan semuanya kan kembali lagi ke ayah saya. Nah gitu Bu, jadi kayak saya tuh belum berani Bu bilang ke ayah saya. Dari terakhir percakapan saya yang menyampaikan bahwa saya ingin masuk jurusan seni itu, ayah saya benar-benar marah Bu, jadi saya takut. Jadi setelah itu nggak ada lagi percakapan ya untuk mengenai itu? Nggak ada sih Bu, karena ayah saya juga sibuk kerja, kamu pulang malam, jadi kami kayak ketemunya cuma sebatas makan malam aja gitu Bu. Terus kemudian ya saya diharuskan untuk belajar. Tadi Nak Sarah sudah menyebutkan bahwa keluarga Nak Sarah itu sangat tradisi ya. Nah, kalau keluarga itu tradisinya itu yang bagaimana? Jadi tradisi di keluarga saya Bu, karena kebetulan saya dari suku Jawa ya Bu, dan Jawanya memang masih benar-benar kental banget. Jadi tradisi di keluarga saya itu kayak perempuan itu emang baiknya di rumah begitu Bu. Terus kayak ya harus bisa semua pekerjaan rumah begitu Bu. Terus kayak
laki-laki di keluarga saya itu Bu benar-benar dinomorsatukan begitu Bu. Jadi kayak apa-apa itu harus mendahulukan laki-laki begitu Bu, dan ya saya harus hormat gitu Bu untuk sopan santun, agak unggul dalam segi berpakaian pun kayak saya tidak bisa Bu kayak memakai pakaian seperti teman-teman saya kan banyak pakaian yang lagi hit sekarang yang terbuka begitu. Nah saya dilarang Bu memakai pakaian seperti itu. Lalu bagaimana Nak Sarah menanggapi mengenai tradisi-tradisi tersebut? Jadi Bu, saya dalam menanggapi tradisi-tradisi yang dipegang tubuh keluarga saya ya, terutama untuk yang berbicara tadi ya, saya menganggapnya bahwa itu tuh suatu hal yang positif gitu Bu, karena kan ya kita kan emang perlu untuk sopan ya Bu ke orang yang lebih tua. Nah kemudian untuk cara berpakaian tadi itu saya menganggapnya itu ya sebagai bentuk orang tua saya itu ingin menjaga saya Bu, karena ya kan memang kita sendiri kan dari negara yang lebih ke timur tengah gitu Bu ya, lebih ke timur, jadi kayak untuk berpakaian terbuka itu memang rasanya memang kurang enak dilihat gitu Bu. Nah tapi untuk yang kayak saya harus patuh kepada, maksudnya kayak yang laki-laki harus didahulukan, jadi sebenarnya saya kurang setuju Bu. Nah kemudian untuk yang perempuan yang harus pandai segala urusan rumah tangga sedangkan laki-laki tidak, itu juga saya kurang setuju sih. Lalu bagaimana nilai-nilai tradisional ini mempengaruhi keputusan Nak Sarah? Nilai-nilai tradisional ini mempengaruhi keputusan saya dalam mengambil keputusan ya. Jadi untuk nilai-nilai ini mungkin saya mengambil keputusan itu ya tetap mempertimbangkan dari saya harus berbicara dulu ke orang tua saya, karena ya saya menghormati orang tua saya. Nah dan saya berpikir juga saya berhak Bu untuk memilih pilihan yang sesuai dengan passion saya gitu Bu. Nah saya terkadang juga saya berpikir bahwa pilihan orang tua saya tidak buruk Bu, namun pilihan saya juga tidak buruk begitu Bu, dan perlu dipertimbangkan. Apa dengan nilai-nilai kebudayaan atau tradisional dari keluarga masyarakat itu kayak menekan Nak Sarah gitu? Jujur kalau untuk sekarang ya sih Bu, menekan saya sih Bu, karena ya kayak saya tidak bisa bebas berpendapat, sedangkan jika di sekolah itu teman-teman saya itu bebas Bu, mereka berbicara bahwa nanti aku ingin melanjutkan kuliah kemana, sedangkan saya tidak bisa seperti itu Bu, kayak, dan saya merasa iri karena mereka itu hidup di keluarga yang bebas, sedangkan saya itu kayak merasa terikat gitu di keluarga saya gitu Bu. Lalu untuk masalah perkuliahan tadi ya, Nak Sarah tadi mau melanjutkan kemana? Jadi saya rencananya tuh ingin melanjutkan perkuliahan saya itu ke ISI Bu, ke Institut Seni Indonesia di Padang Bu. Jadi saya ingin mendalami lebih jauh tentang seni gitu Bu, karena saya sangat suka sekali seni. Karena universitas tersebut jauh dari rumah, makanya orang tua tidak mengizinkan. Iya Bu, benar Bu. Apa yang Nak Sarah pikirkan saat orang tua Nak Sarah itu menolak keinginan Nak Sarah untuk berkuliah di luar? Dari perasaan saya sendiri Bu, saya merasa sedih tentunya, dan kayak saya tuh berpikir bahwa kenapa sih orang tua saya tuh kayak tidak mengizinkan saya untuk mengeksplor dunia luar gitu Bu. Kayak kenapa saya harus selalu gimana ya Bu, saya cuma tahunya tuh kayak lingkungan saya aja gitu Bu, saya nggak tahu dunia luar. Dari permasalahan sudah Nak Sarah katakan tadi, apa nih langkah-langkah yang atau solusi yang Nak Sarah dapat lakukan? Jadi langkah-langkah atau solusi yang dapat saya lakukan mungkin yang terpikir sekarang ya Bu, saya kayak ingin lebih meyakinkan ayah saya sih Bu, terutama orang tua saya, bahwa saya kuliah jauh itu bisa loh tetap memegang
tanggung jawab dan apa yang sudah diamanahkan orang tua saya, dan saya akan menunjukkan bahwa seni itu tidak buruk Bu, bahwa kayak saya bisa sukses di bidang seni. Untuk solusi tersebut kapan akan direalisasikan? Mungkin secepatnya sih Bu, kayak ya nanti sih Bu, mungkin saya menunggu ayah saya pulang mungkin setelah makan malam, dan mungkin saya akan mencoba untuk mengobrolkan lagi dengan ayah saya. Nah, tadi kan solusi yang akan dilakukan. Nah, bagaimana untuk solusi yang sudah Sarah lakukan? Solusi yang sudah saya lakukan itu Bu, saya kayak sekarang ya Bu, saya itu mengumpulkan gitu Bu, kayak di artikel atau di ya surat-surat kabar gitu Bu, bahwa ya di seni ini bisa untuk sukses gitu Bu, dan seni ini tidak seburuk itu, sehingga nanti meyakinkan ayah saya gitu Bu. Jadi sangat pulang untuk meyakinkan ayah Nasara. Oke, tadi Nasara mengatakan bahwa sulit untuk meyakinkan ayahnya gitu kan? Iya Bu. Apakah itu memang sangat sulit untuk meyakinkan ayah Nasara? Gak tahu sih Bu, karena kan saya kan baru sekali ya Bu ngomong ke ayah saya, dan ya ayah saya mau menolak, tapi kayaknya tuh kayak saya rasa ayah saya tuh masih bisa sih Bu, kalau misal saya mengkomunikasikan lagi, dan saya memberikan kayak alasan-alasan yang logis yang bisa diterima ayah saya rasa ayah saya tuh bisa sih Bu berubah pikiran. Mungkin Nasara bisa lebih meyakinkan lagi gitu. Ya mungkin Nasara bisa lebih lagi untuk meyakinkan ayahnya agar dapat mengizinkan Nasara untuk berkuliah di luar. Iya sih Bu. Ya sih Bu, saya rasa juga demikian sih Bu, kayak kan saya belum terlalu banyak berbicara ke ayah saya ya Bu, jadi masih banyak kemungkinan, dan saya merasa bahwa ayah saya pasti bisa menerima alasan-alasan saya gitu. Apalagi ini untuk masa depan Nasara sendiri ya, tidak mungkin orang tua seperti itu ya. Baiklah, mungkin Ibu bisa memberikan tugas ya untuk Nasara. Boleh, bisa ya. Tugasnya itu seperti Nasara bisa mencari tahu nih informasi mengenai orang-orang yang sudah sukses dalam bidang seni gitu, ataupun universitas yang mungkin yang dekat rumah, namun fakultas untuk keseniannya itu yang sangat bagus gitu. Apakah bisa Nasara lakukan? Bisa sih Bu, bisa. Nah, untuk tugas ini mungkin bisa Nasara sampaikan kembali ke Ibu ya. Mungkin 2 minggu dari sekarang bisa? Bisa. Mungkin setelah ini masih ada pelajaran Nasara? Ada sih Bu, saya lanjut pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya, karena jamnya juga sudah mau habis. Oke, terima kasih ya udah mau datang ke sini. Terima kasih saya ucapkan. Ya, sama-sama Bu.